Gerakan Pramuka. Di sini ada beberapa item yang akan dibahas terkait tentang gerakan pramuka. Yang pertama, prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan atau PDMPK. 2. Seragam dan tanda-tanda pengenal gerakan pramuka. Prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan atau PDMPK. Di sini dijelaskan bahwa prinsip dasar kepramukaan adalah asas yang mendasari kegiatan kepramukaan dalam upaya membina watak peserta didik. Prinsip dan metode merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dengan pendidikan lainnya. Prinsip dasar kepramukaan adalah ada 4 di sini yang akan dibahas mengenai prinsip dasar kepramukaan. Di antaranya adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama manusia dan alam seisinya, peduli terhadap diri pribadinya, taat kepada kode kehormatan pramuka. Prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan digunakan dalam pendidikan, digunakan untuk membedakan dengan organisasi lain. PDMPK dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama internasional yang terdiri dari 8 macam. Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, setia pada negara, persahabatan dan persaudaraan sedunia, menolong sesama hidup, kesukarelaan, tidak berpolitik, metode latihan yang unik bagi anak, kiasan dasar. Yang kedua, nasional yang terdiri dari 9 macam, yaitu prinsip kesukarelaan, prinsip kode kehormatan dalam bentuk janji dan ketentuan moral, sistem beregu, prinsip satuan terpisah, prinsip tanda kecakapan, kegiatan menarik mengandung pendidikan, penyesuaian terhadap perkembangan jasmani dan rohani, bertahan hidup, swadaya. Seragam. Gerakan pramuka melakukan perubahan pakaian seragam pramuka yang diatur dalam Surat Keputusan Kuartir Nasional Nomor 174 Tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota gerakan pramuka yang menggantikan Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 226 Tahun 2007. Dalam petunjuk penyelenggaraan tersebut terdapat perubahan pakaian seragam anggota gerakan pramuka dari seragam yang lama ke seragam yang baru. Ada beberapa perubahan atau perbedaan yang mencolok antara seragam yang baru dengan seragam yang lama. Antara lain, 1. Pada pakaian seragam tingkat pramuka siaga putra maupun putri, adanya penambahan berupa list berwarna coklat tua pada bagian lengan dan saku. 2. Untuk anggota pramuka tingkat penggalang putri, pada baju seragam sama dengan baju seragam yang untuk anggota putra, yang dimana memakai 2 sak tempel di dada kanan dan kiri dan tidak terdapat lipatan melintang di atas dada. Sebelumnya baju seragam putri tidak terdapat saku di dada dan terdapat lipatan di atas dada, atau baju seragam antara putra dan putri mengenakan model pakaian yang berbeda. 3.
Untuk anggota putri semua tingkatan menggunakan setangan leher seperti setangan leher putra dan menggunakan ring, yang dimana sebelumnya anggota putri mengenakan pita leher. 4. Tutup kepala anggota putri untuk tingkat penggalang, penegak, dan pandega dengan tutup kepala berbahan laken atau beludru, sebelumnya menggunakan tutup kepala yang terbuat dari anyaman. 5. Untuk anggota putra untuk tingkat penggalang, penegak, dan pandega, adanya penambahan saku timbul di kanan kiri celana dan saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri yang jumlah sakunya sebanyak 6 saku. Sebelumnya anggota putra mengenakan celana dengan 4 saku berupa 2 saku dalam di samping kanan dan kiri serta 2 saku lagi di belakang kanan kiri. Berikut ini adalah ilustrasi gambar seragam-seragam putra dan putri golongan siaga, penggalang, penegak, pandega, dan juga pembina. Yang pertama adalah seragam siaga putri. Kemudian yang kedua, seragam penggalang putri. Ini adalah pakaian seragam harian pramuka penggalang putri. Selanjutnya adalah seragam penegak dan pandega putri. Ini adalah pakaian seragam harian pramuka penegak dan pandega putri, lengan pendek dan lengan panjang. Kemudian seragam pembina putri. Kemudian selanjutnya adalah seragam andalan dan mabi putri. Gambarnya seperti ini. Kemudian ini adalah seragam putra. Yang pertama, seragam siaga putra. Kemudian seragam penggalang putra. Kemudian seragam penegak dan pandega putra. Selanjutnya, seragam pembina, andalan, dan mabi putra. Dan ini yang terakhir adalah pakaian tambahan jas. Apabila mengenakan jas, maka jasnya standar berwarna hitam seperti pada gambar. Kemudian ini adalah gambar setangan leher atau disebut juga hasduk ataupun kacu. Konsep seragam pramuka setangan leher bentuknya adalah seperti segitiga dengan panjang 140 cm dan sisi miringnya adalah 94 cm dengan list putih dengan warna dasar merah dan list putih selebar 3,5 cm. Berikutnya, tanda pengenal gerakan pramuka. Tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda yang dikenakan oleh seorang pramuka pada seragam pramuka yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pramuka, satuan tempatnya bergabung, jabatan yang diembannya, kemampuan dan kecakapannya, dan penghargaan yang telah diterimanya. Fungsi tanda pengenal gerakan pramuka.
berfungsi sebagai alat pendidikan untuk memberi dorongan, gairah, dan semangat para pramuka. Tanda pengenal gerakan pramuka juga berfungsi sebagai alat mengenal seorang pramuka, tanda pengakuan, pengesahan atas keanggotaan, kecakapan, pemberian tanggung jawab, hak dan kewajiban. Tanda pengenal juga berfungsi sebagai tanda penghargaan atas prestasi yang telah dicapainya. Tanda pengenal gerakan pramuka tidak berfungsi sebagai tanda pangkat dan perhiasan. Macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka. Di sini ada 5 terkait dengan macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka. Yang pertama, tanda umum. Kedua, tanda satuan. Ketiga, tanda jabatan. Keempat, tanda kecakapan. Kelima, tanda penghargaan. Di sini ada beberapa terkait dengan pemasangan atribut atau tanda pengenal pramuka penggalang. Yang pertama adalah tanda umum. Tanda umum adalah tanda pengenal yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka. Tanda umum berfungsi sebagai jati diri seseorang sebagai anggota gerakan pramuka. Macam-macam tanda umum adalah: 1. Tanda tutup kepala. 2. Setangan leher. 3. Tanda pelantikan. 4. Tanda harian. 5. Tanda kepramukaan sedunia. 2. Tanda satuan. Tanda satuan adalah tanda yang menunjukkan satuan tempat seorang pramuka bergabung. Satuan yang dimaksud mulai dari satuan terkecil sampai satuan tingkat nasional. Macam-macam tanda satuan adalah: 1. Tanda satuan kecil yang terdiri dari tanda barum bagi siaga, tanda regu bagi penggalang, tanda sangga bagi penegak, tanda reka bagi pandega, tanda krida bagi satuan karya pramuka. 2. Nomor gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing. 3. Tanda satuan karya pramuka. 4. Daerah dan tanda wilayah. 5. Tanda satuan lainnya. 3. Tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda pengenal gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan seseorang beserta hak dan kewajiban yang melekat dengan jabatan itu. Macam tanda jabatan adalah ada 2. Yang pertama, bagi peserta didik. 2. Bagi anggota dewasa. 4. Tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan di gerakan pramuka hanya diperuntukkan bagi peserta didik. Macam tanda kecakapan adalah tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. 5. Tanda penghargaan. Tanda penghargaan adalah tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa, dharma bakti, dan lain-lainnya yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka, gerakan kepramukaan sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Tanda penghargaan terdiri atas tanda penghargaan bagi didik dan tanda penghargaan orang dewasa.